Bismillahirrahmanirrahim. Soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala, baik sekali pukulan, 2 kali sampai 4 kali. Karena jika memang seperti itu terlihat kejam menurut saya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Teman-teman sekalian, persoalan sebelum masuk ke cicak dia. Ya, sebelum masuk ke cicak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 2238 riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk nanti di Al-Bukhari nomor hadis 3359 riwayatnya Ummu Syuraik. Sebelum masuk ke persoalan cicak, Anda mesti pahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan sesuatu makhluk apapun itu terdiri setidaknya dari 3 hal. 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Di makhluk itu dicipta supaya kita mengambil maslahat kebaikannya aja dari situ. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya. Allah ciptakan lebah, ya. Ketika diciptakan kan buat supaya kita ngambil madunya kan. Madunya ambil. Masya Allah, antum gak pernah persoalkan lebahnya. Diambil manfaatnya, dari madunya, dari sengatannya untuk obat dan sebagainya. Di hewan ini, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk kita, supaya kita mendapatkan maslahat dari situ. Setiap antum ambil, niat karena Allah, ada pahala di situ. Dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan madarat di situ, supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus kita hindari. Ada keburukan yang harus kita hindari. Misal, nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, dia memang mesti, misal dieksekusi, dibunuh kan? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor nih pada diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Cuman dilihat dengan persepsi yang kotor. Ini ada ujian madarat maksud kita. Ya. Ini ada yang kotor, yang gak bagus. Kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, ya Masya Allah turun ayat di situ. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Posisi paling kanan, dari tengah sampai dengan ke bawah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak pernah punya rasa malu. Kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kebaikan maslahat untuk kita. Jadi, kenapa antum enggak pernah tanyakan? Kenapa enggak tega membunuh nyamuk? Kenapa enggak mengatakan kejam membunuh nyamuk? Jadi persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan madarat di situ yang harus kita kemudian hilangkan. Kalau Allah enggak tampakkan, maka bahaya untuk kehidupan kita. Termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian madarat di samping ujian keimanan. Ya, ada madarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri E. coli yang dia bawa, ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Yang dimakannya pun yang kotor juga. Apa makanan cicak? Nyamuk. Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu dia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada madarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini ada yang kotor, ada yang gak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza', memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu, dan harus dibunuh dia. Harus dibunuh. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma ada pahala di situ, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Karena senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, senang di tempat-tempat yang kotor. Jelas di sini? Wasamma bi fuwaisiqa, dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Ya, diharapkan jadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Pahalanya di situ dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ummu Syuraik, nomor hadis 3359. Dan terbunuhnya cicak itu menghadirkan bagusnya kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Jelas di sini? Di antum pahami dulu ini hikmahnya.
Kalau nggak paham hikmahnya, Masya Allah nanti muncul macam-macam. Wah ini kan melanggar hak asasi kehewanan misalnya kan. Masya Allah, ada macam-macam lah. Nyamuk kan tuh nggak bilang gitu. Nyamuk kan sama aja. Kenapa nggak bilang antum nyamuk kejam? Ya, membunuh nyamuk kejam, bunuh lalat kejam dan sebagainya. Kalau di nyamuk ada kotoran, cicak juga ada kotoran. Ya, jadi sama aja sebetulnya. Ini yang kedua gambaran keimanan kita untuk mengikuti petunjuk syariat. Ada yang ketiga, ujian yang sifatnya penunjukan karakter. Penunjukan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet, gitu kan? Nah, di Quran surah kedua ayat 65. Ya, lihat kalimatnya. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Ya, lihat. Wa qulna kunu qiradatan khasiin. Ya, kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Kera-kera yang dihinakan. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan murid-murid kami pada saat itu untuk praktek langsung di kebun binatang. Dan kita pernah ujikan juga di sini dengan sebagian teman-teman di Kiai. Jadi kita praktek tafsir ke kebun binatang. Dibagi kelompok, keluarkan semua ayat-ayat di Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ada monyet, ada misalnya, maaf, unta, ada gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok. Ini kelompok unta, kelompok gajah, kelompok monyet, macam-macam. Analisis. Apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan ini? Dan presentasikan. Saya langsung saja, begitu ada kelompok monyet presentasi, dia sampaikan. Ustaz, ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya begini. Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap dengan kirinya begini. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya dia begini. Lempar lagi kaki yang satunya lagi. Begitu ada kawanan lain masuk ke situ, dia akan usir, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah nggak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat yang lain, dia obrak-abrik tempat itu tuh. Mirip kejadian dengan yang sekarang itu. Ya, dia ambil ini, ambil itu, monopoli ini, monopoli itu, bikin orang lain bangkrut, macam-macam dan sebagainya. Begitu sudah nggak suka masuk ke satu tempat, yang di situ suruh keluar semua. Sama kan, menunjukkan karakter. Ya, menunjukkan satu karakter. Makanya ketika antum keluarkan di Quran tuh nggak mungkin, nggak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan. Ya, sama semua yang di laut, yang di atas itu semua bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hewan yang di darat, hewan yang di laut, ikan. Sebutkan jenis-jenis ikan, ya kan? Masya Allah, ikannya banyak tuh. Antum bisa sebutkan sekian. Kenapa antum senyum? Ini macam-macam nih. Aneh-aneh aja. Jangan ingat yang nggak betul lah ya. Kasihan anak itu. Namanya Ahsan. Orang Semarang itu punya masalah dia ya, punya masalah di lisannya. Jangan dicela, kasihan. Ya punya masalah di lisannya, kita harus doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau menemukan kesalahan dalam sesuatu hal, untuk anak khususnya dalam pendidikan di Quran, di Sunnah, itu jangan minta diulang. Jelaskan kesalahannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi. Jadi kalau anak salah misalnya, coba sebutkan jenis-jenis nama ikan